masih ada upaya yang kita sebut mediasi tadi, perdamaian. Kalau menurut saya karena sudah ada LP, datangi saja supaya apa, LP ini tidak lanjut. Selamat malam, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, pengacara, dan pengajar di Magister Ilmu Hukum Unma Banten. Terkait dengan sebuah karya cipta, hak cipta, karya ilmiah, itu adalah sebuah seni, itu adalah sebuah kegiatan kontemplasi, sebuah hal yang dipikirkan, dan itu membutuhkan waktu, menguras energi, menguras tenaga, dan biaya. Makanya di Indonesia sudah meratifikasi yang namanya copyright atau intellectual copyright. Jadi dirjennya pun, Direktorat Jenderalnya pun sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM, namanya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Jadi siapapun boleh mendaftarkan, mau dia penyanyi, mau dia perusahaan, mau merek, dan lain-lain. Itu sudah dipayungi hukum yang namanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi undang-undang yang memang secara hukum menguatkan barang siapa yang memiliki karya cipta dan karya cipta itu intangible reward, itu sejatinya harus didaftarkan karena supaya terlindungi, karena kedepannya karya cipta itu akan bisa menjadi sebuah agunan di perbankan. Makanya karya cipta itu kenapa harus dilindungi, karena prosesnya pun panjang gitu. Dan itu ada cuan di situ. Siapapun yang punya merek itu pasti lebih mahal dibanding yang belum punya merek. Kenapa kita minum kopi di tempat yang mewah gitu? Padahal sebenarnya rasanya sama, karena merek itu yang membuat mahal. Begitu juga karya seni yang sudah didaftarkan di sebuah tempat namanya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, itu akan dilindungi. Kalau seni biasa sampai seumur hidup, kemudian ahli waris yang akan menerima sampai 10 tahun setelah pemiliknya atau penciptanya atau musisinya meninggal. Jadi begitulah negara kita melindungi sebuah karya cipta yang memang susah untuk dibuat, baik karya cipta musik, karya cipta lukisan, karya cipta buku, dan lain-lain. Nah, terkait dengan case yang sekarang, sebenarnya bukan sekarang saja, sebelumnya sudah ada beberapa penyanyi mengcover, beberapa penyanyi menyadur, beberapa penyanyi menyanyikan lagi lagu-lagu yang diciptakan tenar. Apa yang terjadi, mereka pun akan ikut tenar karena lagu tersebut sudah populer. Ada dua perspektif saya lihat. Pertama terkait beberapa artis yang silakan saja, jadi ada pembiaran gitu kan. Silakan saja lagu-lagunya di-cover oleh orang lain karena itu bentuk sedekah. Sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi bisa juga memberikan karya seni untuk dinyanyikan sama orang lain sehingga orang lain tersebut mendapatkan rezeki, apakah dari monetize, apakah dari TikTok atau YouTube dan lain-lain. Tapi ada juga artis yang tidak mau karena ini bagaimanapun karya cipta harus izin dong. Nah ini balik lagi, ada sebuah parameteris namanya etikabilitas, sebuah etika norma kepatutan yang harus dimiliki oleh semua yang ada di Indonesia. Kemudian konteksnya penyanyi, barang siapa penyanyi yang sadur mengcover lagu-lagu dari orang lain dan itu sudah terdaftar di Dirjen HKI, sepatutnya izin terlebih dahulu, karena apa? Dia pun menciptakan ini butuh waktu, tenaga, dan pemikiran. Jadi etikanya di situ, izin boleh nggak dipakai untuk begini acara ini itu, dan itu sudah normatif yang harus dilakukan. Kemudian kok ada yang tidak melaporkan? Nah kalau ketemu dengan artis yang pembiaran, itu alhamdulillah artinya tidak mungkin ada sebuah tuntutan. Tapi ada beberapa artis kita, musisi kita mengatakan ya berbagi rezeki dong, harus izin dulu dong, monetize-nya berapa bagi dong gitu.
Ya itu kita nggak salahkan karena mereka memiliki hak tersebut sampai ahli warisnya, kalaupun musisi tersebut meninggal, ahli warisnya akan mendapatkan rezeki dari penyadur tersebut atau pengcover tersebut gitu loh. Itu hal yang wajar gitu loh. Nah, payung hukum kita itu sudah ada undang-undang hak cipta. Di sana barang siapa yang menyadur, barang siapa yang mengplagiat, barang siapa yang plagiarisme akan ada ancaman hukuman penjara dan denda. Memang penjaranya nggak lama, sekitar 4 tahun, dan dendanya 1 miliar. Tapi di luar konteks itu, semestinya para artis baru, penyanyi, kalau bisa izin dulu, itu etikanya di sana, agar tidak ada lagi perdebatan gitu kan. Nah, ini dugaan saya terkait dengan yang sudah menjadi LP. Mungkin pelapor tersebut sudah melakukan upaya non-litigasi tapi tidak diindahkan. Contoh misalnya sudah menelpon, sudah menghubungi, mengajak bertemu, bahkan sudah melewati jalur pihak lain. Tolong hubungi si A dong, itu kan lagu saya, ketemu dengan saya, dan mungkin awalnya hanya itu, minta izin tanpa ada embel-embel berbagi rezeki mungkin. Tapi karena sudah dilakukan itu, menghindar, disomasi pun menghindar. Nah, disomasi ada kalimat if dan else. Bila Anda mengindahkan, maka kami akan melakukan upaya hukum, misalnya pidana ataupun perdata. Nah, itu kayaknya sudah mentok di situ. Akhirnya si pelapor membuat LP yang menurut beberapa perspektif orang terlalu berlebihan aja juga. Tapi kalau menurut kami sebagai orang hukum, hal yang wajar. Karya cipta dimiliki, diciptakan dengan waktu yang panjang, pendalaman, merenung, dan lain-lain, tiba-tiba tanpa izin dipakai oleh orang lain. Jadi wajar LP tersebut. Namun kita, negara kita masih menganut yang namanya restoratif justice. Artinya pelapor dan terlapor masih bisa melakukan mediasi. Lakukan itu, apapun yang jadi kesepakatan, bikin kesepakatan bersama pihak pertama, pihak kedua. Terlepas misalnya yang nyuruh menyanyikan itu adalah manajernya dan lain-lain, karena pasti pasalnya ada pasal 55 turut serta. Nah, itu yang ada di hukum kita. Bang, tapi salah nggak sih Bang, karena kan dia nyanyinya pun itu udah lama sebelum dia mengenakan hijab gitu. Terus nyanyinya juga di studio TV swasta. Dan di-upload di YouTube. Di-upload di YouTube itu bukan YouTube-nya pribadi, tapi orang lain gitu. Tapi orang lain Bang, kayak saya ngefans nih sama dia terus saya upload. Gitu. Di kita itu melihatnya adalah ke belakang. Artinya pada saat ada alat buktinya yang bisa di-capture, itu sebagai alat bukti. Mau 5 tahun yang lalu itu belum daluarsa. Jadi dasar pidana kita ada namanya daluarsa. Kalau penggelapan itu harus 12 tahun sebelum masih boleh. Kalau misalnya 2025 berarti 2018, kira-kira begitu. Atau 2008 itu masih boleh. Jadi ada namanya belum daluarsa. Jadi boleh-boleh saja sepanjang nggak masuk konteks daluarsa. Artinya mau sudah memakai hijab, belum memakai hijab, kemudian di televisi. Saya meyakini LP-nya pun ada turut sertanya. Jadi penyanyi sebagai terlapor utama, turut terlapornya mungkin media televisinya, media lainnya, atau manajernya, itu sah-sah saja. Namun kalau saya lihat ini bukan hal yang keras kok, artinya masih ada upaya yang kita sebut mediasi tadi, perdamaian. Kalau menurut saya karena sudah ada LP, datangi saja. Supaya apa, LP ini tidak lanjut menjadi tahap 2. Tahap 2 kemana? Ke tersangka gitu lah. Lebih baik ketemu maunya apa. Mungkin bisa jadi bukan masalah uang, tapi pride, harga diri gitu. Kok karya saya dipakai begitu saja. Minta maaf dong, mungkin bahasanya itu. Jadi bukan melulu berbagi rezeki ini. Bisa jadi masalah harga diri terkoyak gitu loh. Kok tidak ada izin ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh terlapor. Tapi bicara data sendiri, sebenarnya bukan Lesti aja yang menyanyikan, banyak penyanyi dangdut yang menyanyikan. Kenapa tidak dilaporkan juga? Apa karena Lesti saat ini sedang naik daun, banyak jobnya sehingga dilaporkan karena
ibaratnya aji mumpung nih gitu. Karena dulu ada bisa jadi. Artinya apa? Pelapor itu kan berhak untuk melaporkan siapapun. Kalau dia pengennya melaporkan A, ya boleh saja A saja gitu. Karena apa? Faktor dari yang tadi dia pikir yang paling terkenal hanya si A tersebut gitu kan. Ya udah A saja, mungkin sebelumnya sudah, tapi tidak ada bukti gitu. Bukti untuk melaporkan kan harus ada bukti plagiatnya mana? Pasti polisi kan menanyakan itu. Nah mungkin yang ditemukan adalah bukti dari yang penyanyi ini gitu loh. Akhirnya di-download, itu yang dijadikan alat bukti di SPKT kepolisian, misalnya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi nggak harus semuanya dilaporkan, karena ini adalah delik aduan. Namanya delik aduan itu yang mengadukan melihat ada potensi kerugian. Dan potensi kerugian, dia akan melihat siapa yang melakukan potensi kerugian. Mungkin yang terbesar hanya A, jadinya dia hanya melakukan pelaporan terhadap A saja, tidak semuanya dilaporkan. Bang, yang tadi seperti Abang bilang, sebenarnya ini dari 2018 Yoni ibaratnya mencuat kasus ini. Dia sudah mensomasi Lesti 2 kali. Pertama sudah kirim ke surat ke rumahnya tapi diterima asistennya tidak disetujui. Yang kedua sudah kirim surat sama lagi, kirim ke rumahnya lewat asisten pribadi, asisten rumah tangganya tidak disetujui juga. Ini akhirnya dia melaporkan. Dan Yoni juga merasa yang tadi seperti aku bilang, hak ibaratnya pride-nya dia saat Lesti upload seseorang upload ke YouTube, dia cover tidak mencantumkan nama Doni Dores. Itulah yang membuat Doni merasa yang seperti Abang bilang harus ada pride. Ini termasuk tidak ini kan netizen mengatakan pansos ini mencari gitu. Iya, makanya tadi LP itu adalah titik akhir. Mungkin tadi mediasi tidak ketemu, disomasi pun ditindakkan. Akhirnya dilakukan sebuah kegiatan namanya laporan polisi pidana. Dan belum ada gugatan yang namanya perbuatan melawan hukum. Kalau PMH berarti minta ganti rugi itu di situ. Kalau LP saja hanya pemidanaan. Artinya apa? Bahwa dia melihat belum daluarsa kasusnya. Mungkin penyanyi lain udah menyanyikannya di tahun berapa gitu, udah daluarsa di atas 12 tahun gitu. Kalau ini masih masuk delik pidananya. Dan dia alat buktinya mungkin lengkap ya, terlepas mungkin si A ini terkenal atau enggak. Ya, alat buktinya paling lengkap hanya ini, ya udah ini untuk efek jerah kepada artis-artis lainnya yang mengcover mungkin lagu-lagu itu. Jadi somasi saya meyakini sudah dilakukan, cuma tidak diindahkan, tidak datang ke pensomasi. Akhirnya dia kesel, ya udah ini masalah harga diri nih, kalau sudah price harga diri ya udah LP saja. Bang, ini berarti termasuk untuk pembelajaran untuk musisi dan juga komposer atau pencipta lagu nggak sih dengan adanya hal ini? Sangat, artinya apa? Pertama efek jerah, kemudian lihat lagi kalau menurut saya, cari penyanyi-penyanyi yang melakukan pembiaran saja kalau menurut saya. Kan banyak tuh kayak Rhoma Irama, silahkan sedekah saya kok dalam bentuk lagu saya dinyanyikan dan mereka dapat rezeki, silakan saja. Saya pun sedekah. Nah itu mungkin dijadikan plot gitu, bahwa penyanyi Rhoma Irama itu boleh di cover karena apa? Tidak perlu izin mungkin. Tapi ada juga penyanyi yang harus izin. Nah kalau harus izin kan mungkin ribet, jadi lebih baik mungkin yang ini atau mungkin Ariel Noah mungkin itu kan melakukan pembiaran, silakan gitu. Jadi di sisi lain kami harus hormati sebagai praktisi hukum juga untuk menciptakan sebuah lagu, bikin buku, kami saja bikin buku itu kan didaftarkan ke Dirjen HKI supaya tidak ada orang mengkopi buku kita. Apa bedanya sama penyanyi? Mencipta musik, mencipta lagu, dia pun sudah didaftarkan, tiba-tiba ada orang yang tanpa izin. Akhirnya apa yang terjadi? Di telepon, di somasi nggak datang, LP itu adalah jalan terakhir. Damai saja. Saya meyakini sebenarnya ini tujuannya adalah untuk bertemu antara pelapor dan terlapor. Kemudian mereka melakukan upaya namanya restoratif justice sehingga LP itu bisa segera dicabut. Bang, ini kan ramai juga boikot lagu Yoni Dores. Nah, tapi endingnya ternyata katanya Yoni Dores ini
mencoba untuk melakukan perdamaian dengan Timor Leste dengan mengajak kolaborasi. Tanggapan abang gimana nih? Ya nggak masalah, itu kan salah satu strategi promosi juga kan. Artinya kolaborasi, mungkin bikin sesuatu kan kesenian bersama bareng, mungkin dia bikin lagu untuk Lesti, itu sah-sah saja. Artinya inti dari semuanya adalah etika tadi. Jadi apapun yang dilakukan itu lebih baik izin. Nanti goal berikutnya jadi kolaborasi, jadi berteman, ini kan efek dari permasalahan hukum ini gitu. Ada blessing to this guy namanya. Artinya di balik sebuah keruwetan itu nanti ada keindahan. Nah mungkin di situ akhirnya oke, Anda datang ke saya, kita bikin bareng, dua-duanya akhirnya mencuat. Mungkin. Namun hukum harus dijalani agar apa? Jangan sampai LP ini berproses dan naik ke tahap berikutnya. Terima kasih.